Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam cinta dari ujung kandang. Video kali ini kita akan membahas satu isu hangat yang terjadi pada saat sebelum Idul Adha kemarin. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, dan sebelum itu, yang baru pertama kali berkunjung di channel ini dan baru pertama kali menemukan channel Ternak Wichita ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar teman-teman yang sudah mengaktifkan lonceng akan segera menerima notifikasi pada saat Ternak Wichita mengupdate video terbaru yang terkait masalah dunia peternakan, baik itu dari sisi pakan, pemeliharaan ternak, pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, dan masih banyak lagi. Untuk itu, teman-teman yang sudah bergabung, silakan ikuti terus channel Ternak Wichita ini. Oke guys, saat ini Indonesia kembali diserang oleh sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Apa itu? Yaitu PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi saat ini penyakit mulut dan kuku ini kembali lagi mewabah di Indonesia, khususnya di marak-maraknya itu sebelum Idul Adha tahun 2022 ini. Meskipun upaya pemberantasan PMK di Indonesia ini sudah dilakukan sejak tahun 1974 hingga tahun 1986, dan benar-benar dinyatakan secara resmi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia dan Internasional pada tahun 1990. Penanggulangan PMK ini dapat terjadi karena bantuan dari seluruh pihak, baik dari tenaga kesehatan hewan, masyarakat, peternak, dan lain sebagainya, sehingga telah resmi tahun 90 Indonesia terbebas dari PMK ini. Namun, apabila Indonesia kembali terjangkit oleh PMK ini di tahun 2022 ini, maka itu akan sangat merugikan bagi para peternak, baik itu peternak tradisional maupun skala perusahaan pada umumnya. Kerugian ini bukan hanya dari hilangnya kelestarian ternak yang ada di Indonesia, namun juga akan menghilangkan peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekspor ternak dan hasil ternak itu sendiri. Ekspor daging, swasembada daging yang dicanangkan oleh pemerintah akan terhambat akibat penyakit PMK ini. Oleh karena itu, di dalam video ini saya akan memberikan sedikit pencerahan maupun sedikit pembahasan terkait PMK ini. Kita mengenal lebih jauh virus PMK ini dari mana, terjangkit kepada hewan apa, dan cara pencegahan dini agar ternak kita bisa aman dan terjaga dari virus PMK ini. Penyebab PMK adalah virus yang berdiameter hanya berukuran kurang lebih 20 mm, dan tentunya ini tidak akan bisa dilihat secara mata telanjang. Dan virus ini berasal dari tipe A atau dari genus Apte epizoothecae. Ini penyebutannya agak sulit, teman-teman. Jadi yakni virus ini akan menyerang hewan-hewan yang memiliki kuku terbelah, ataupun hewan ternak seperti sapi, kambing, terus gajah, kemudian domba, dan segala jenis ternak atau hewan yang memiliki kuku terbelah. Ini akan diserang oleh virus PMK ini. Nah, bagaimana sih proses virus ini bisa menyerang ternak itu? Jadi, virus ini bisa bertahan di dalam tulang,
kemudian bisa bertahan di dalam produk hasil ternak, dan parahnya lagi virus ini bisa bertahan di udara yang mana bisa menempuh jarak berpuluh-puluh kilo, sehingga virus ini dikategorikan virus yang sangat-sangat sensitif. Artinya virus ini sangat gampang menularkan kepada hewan-hewan yang lain, sehingga virus ini memiliki tingkat kesakitan ataupun pencemaran virus ini dalam suatu populasi itu sangat tinggi, bisa mencapai 100%. Meskipun secara mortalitas dari virus ini itu memang terbilang rendah untuk hewan ternak dewasa, hanya mencapai 1-5% mortalitas atau tingkat kematiannya. Namun untuk hewan yang masih muda itu cukup tinggi, karena dia akan menyerang bagian jantung ternak muda ini, dan tingkat kematiannya lebih besar, tingkat mortalitasnya lebih besar, bisa mencapai 50%. Nah, bagaimana ciri-ciri ternak yang sudah terserang virus ini, teman-teman? Nah, untuk para peternak bisa melihat ciri-ciri klinis yang terdapat pada ternak itu sendiri. Misalnya, terjadinya penurunan atau tingkat semangat dari ternak itu akan berkurang. Artinya ternak akan lesu dan terlihat sangat lemah. Kemudian yang kedua, biasanya ternak akan terjadi lepuh pada kulit, yaitu bisa terjadi lepuh di lidah ataupun di sekitar mulut, bisa juga di lipatan kaki pada ternak itu akan terjadi lepuh ataupun terkelupas secara tiba-tiba. Kemudian yang ciri selanjutnya yang teman-teman bisa temukan adalah terjadinya hipersalivasi. Apa itu hipersalivasi? Hipersalivasi itu berlebihannya lendir pada sapi. Jadi akan terlihat seperti banyak cairan-cairan putih yang keluar dari mulut sapi itu, karena terjadi kelebihan salivasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu tingkat parah adalah ternak akan enggan untuk berdiri lagi, dan dia hanya bisa terduduk saja, dan biasanya sapi juga akan pincang dalam kondisi ini. Dan kemudian dengan hal-hal seperti ini, karena otomatis nafsu makan sapi ataupun ternak lain itu berkurang, akan menyebabkan turunnya bobot badan sapi itu. Ini ditandai karena tidak adanya asupan nutrisi yang masuk. Demikian juga dengan ternak-ternak yang menghasilkan susu, otomatis produktivitas susu akan menurun, bisa hingga mencapai 40%. Nah, hal ini akan sangat merugikan bagi ternak kita sendiri. Nah, bagaimana sih proses penularan virus ini ke ternak kita? Nah, kenalilah 5 tanda-tanda penyebaran virus ini ke ternak kita. Yang pertama yaitu penularan secara langsung, yaitu antara bertemunya ternak yang sudah terserang dan ternak yang masih sehat melalui apakah itu dari air salivasi, air liur, ataupun tempat minum yang sama. Ini akan menyebabkan tertularnya ternak itu ke ternak yang masih sehat. Kemudian yang kedua yaitu melalui sisa makanan. Seperti yang saya bilang tadi, adalah seperti sisa minum ataupun sisa pakan-pakan konsentrat ataupun sisa rumput yang sudah disentuh oleh ternak yang sudah terjangkit, kemudian diberikan kepada ternak yang sehat, otomatis akan memberikan penularan virus PMK ini ke ternak yang masih sehat. Kemudian penularan yang ketiga yaitu melalui vektor yang hidup ataupun melalui sesuatu yang bernyawa, contohnya manusia. Contoh manusia yang sudah melakukan pembersihan kandang ataupun pemeliharaan terhadap sapi yang terkena penyakit ini,
kemudian dibawalah oleh manusia ke ternak yang masih sehat, bisa melalui bisa menempel di sepatu, melalui pakaian dari peternak itu sendiri, ataupun dari peralatan-peralatan yang digunakan, kemudian mengenai sapi yang masih sehat itu. Kemudian yang keempat adalah vektor yang tidak hidup. Nah, bisa juga disebabkan penularan karena mobil angkutan, contohnya mobil yang sudah digunakan untuk mengangkut ternak yang sakit, yang terserang virus PMK ini, kemudian digunakan lagi oleh ternak yang sehat untuk pengangkutan sapi itu. Dan ini juga bisa menyebabkan terserangnya penyakit PMK ini melalui alas-alas ternak yang ada di mobil, kemudian dinding-dinding mobil yang sudah mengenai virus dari ternak sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah melalui udara. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa virus PMK ini juga bisa hidup di udara dan bisa berpindah dari udara tersebut puluhan kilo. Oleh karena itu, jika dalam satu daerah sudah terkena ada hewan ternak yang sudah mengenai virus PMK ini, ada baiknya ternak kita segera isolasi ataupun kita pindahkan ke satu tempat yang aman dulu untuk menghindari terserangnya virus ini. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan penularan dari virus ini? Maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus melakukan biosecurity. Biosecurity baik pada orang, biosecurity pada peralatan, misalnya seperti mobil ataupun kendaraan, dan biosecurity pada ternak itu sendiri. Biosecurity pada orang itu bisa kita lakukan dengan tidak membebaskan orang menyentuh ternak kita. Apabila ada tamu yang datang dari jauh, maka kita perlu untuk melakukan penyemprotan terlebih dahulu kepada orang tersebut, dan seluruh pakaian yang digunakan harus kita disinfektan terlebih dahulu. Dan pada saat tamu tersebut memasuki kandang, harus melakukan celup kaki dan pencucian tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke area kandang. Kemudian yang kedua adalah biosecurity kendaraan. Begitu juga dengan biosecurity kendaraan ini, teman-teman. Kita harus melakukan semprot disinfektan pada kendaraan yang kita akan gunakan. Baik itu di baknya, di bawah baknya, di lantainya, dan seluruh bagian dari kendaraan itu kita harus disinfektan untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Kemudian yang ketiga adalah biosecurity ternak itu sendiri. Tentunya biosecurity ternak itu sendiri dilakukan apabila ada ternak yang baru masuk di kandang kita. Tentunya kita harus melakukan isolasi terlebih dahulu selama 14 hari. Karena virus ini masa inkubasinya itu 14 hari. Hampir sama dengan virus COVID-19 yang lalu, teman-teman. Nah, yang kedua, apabila di dalam masa inkubasi tersebut terjadi tanda-tanda klinis dari virus PMK ini, maka tentunya kita segera melakukan tindakan awal. Apabila teman-teman tidak bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal, bisa dipanggilkan petugas kesehatan setempat. Dan ini akan lebih aman apabila sudah ditangani oleh petugas kesehatan hewan setempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan pemusnahan pada sampah ataupun bangkai-bangkai pada ternak atau wilayah yang terjadi infeksi virus PMK ini. Dan yang paling penting, teman-teman, untuk mencari aman, janganlah menerima ternak yang jelas-jelas berasal dari daerah yang sudah tertular atau terjangkit virus PMK ini, untuk bisa mengamankan ternak kita dari virus ini. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara pengobatan secara tradisional? Ini untuk teman-teman yang punya ternak 1, 2, 3, 4, 5 ekor yang ingin diobati sendiri di rumah, itu bisa dilakukan pengobatan secara mandiri. Apabila ternyata sudah ada tanda-tanda klinis yang terlihat pada ternak kita, itu bisa kita lakukan pengobatan secara mandiri.
Nah, untuk pengobatan pada ternak yang terinfeksi, teman-teman peternak dapat melakukan dengan cara pemotongan jaringan pada ternak yang sudah terinfeksi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan larutan kaprisulfat pada bagian jaringan ternak yang terkena melepuh yang terkena virus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lakukanlah pemindahan ternak itu tersendiri pada kandang isolasi, karena jangan sampai terjangkit pada hewan atau ternak teman-teman yang lain. Ya, karena itu lebih aman dipindahkan agak jauh di kandang isolasi dan dilakukan pengobatan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menghilangkan jaringan yang terkena virus dan memberikan larutan kaprisulfat. Nah, bagaimana dengan ternak yang masih sehat pada kandang teman-teman? Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan ruang yang bebas untuk ternak, bisa dengan mungkin luas, tidak terlalu luas, tapi ternak bisa berjalan-jalan dengan nyaman di dalam kandang itu. Kemudian memberikan asupan nutrisi makanan yang cukup untuk ternak kita, baik dari sisi nutrien protein, kemudian karbohidrat, itu harus seimbang diberikan untuk ternak itu sendiri agar memberikan manfaat yang maksimal untuk pertumbuhan daging maupun produktivitas susunya. Kemudian yang selanjutnya itu dengan cara antisipasi, teman-teman bisa memberikan cair larutan kaprisulfat tadi sebanyak 5% dan dioleskan ke lekukan-lekukan kaki pada ternak dan dilakukan selama 1 minggu setiap hari, dan untuk selanjutnya bisa dilakukan per minggu 1 kali hingga ternak betul-betul dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, demikian dulu video dari Ternak Wichita terkait penanganan, penanggulangan, dan pencegahan virus PMK di Indonesia. Dan semoga video ini bermanfaat untuk para peternak, baik itu tradisional maupun semua kalangan peternak, termasuk peternak yang sudah memiliki skala besar. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ternak Wichita. Demikian dulu teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.